Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa mata kuliah kita hari ini? Ulumul hadis. Ulumul hadis. Jadi kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu hadis hasan dan hadis sahih, dan yang kedua itu ada hadis dhaif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama hadis sahih. Ada yang tahu apa itu hadis sahih? Tidak. Hadis sahih secara bahasa berasal dari kata yang sama. Itu yang berarti sehat, selamat. Menurut istilah Subhi Al-Salih mengatakan hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dobit, hingga bersambung kepada Rasulullah SAW hingga pada sanad terakhir. Dan hadis sahih ini berasal dari kalangan para sahabat yang tidak mengandung kejanggalan serta tidak terdapat kecacatan. Apakah sudah mengerti? Selanjutnya itu ada 5 macam syarat hadis sahih. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Maksudnya sanad bersambung itu ialah setiap rawi dari suatu riwayat itu bertemu langsung dari awal sanad sampai akhir sanad. Adapun yang kedua itu rawinya adil. Maksudnya itu setiap rawi dari suatu riwayat disifati orang yang sudah balik, sehat, berakal, dan bukan termasuk orang yang fasik. Yang ketiga, rawinya dobit. Maksud dengan rawinya dobit itu setiap rawi dari suatu periwayatan memiliki hafalan yang kuat, baik secara penalan ataupun tulisan. Yang keempat itu tidak adanya short atau kejanggalan. Dikatakan short itu jika dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Adapun yang terakhir itu yang kelima, tidak ilat. Yang dimaksud dengan tidak ilat itu tidak terdapat kecacatan.
berasal dari kata masalah. Jadi hadis hasan menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-husna yang memiliki arti baik. Secara istilah menurut Imam At-Tirmidzi mendefinisikan hadis sahih ialah hadis yang periwayatannya tidak ada yang mencurigai sebagai pembohong serta memiliki lebih dari satu sanad. Hadis hasan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada hadis hasan lizati. Dan yang kedua hadis hasan Ada yang tahu apa itu hadis hasan lizatihi? Jadi hadis hasan lizatihi ialah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih. Sedangkan hadis hasan lighairi adalah hadis yang masih bertopang atau masih lemah, masih bertopang dengan hadis-hadis yang lain. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang hadis dhaif. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu hadis dhaif? Belum. Hadis dhaif ialah hadis termasuk di dalam hadis yang lemah. Hadis dhaif juga termasuk hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis seperti hadis hasan dan hadis sahih. Hadis dhaif ini sanadnya tidak bersambung. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis hasan dan hadis sahih serta sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh riwayat yang tidak adil dan memiliki kecacatan. Selanjutnya itu ada macam-macam hadis dhaif. Nah, ini kelima macam hadis dhaif berdasarkan keterputusan sanad. Yang pertama itu ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang dihapus sanadnya oleh seorang rawi. Yang kedua itu hadis mursal. Yang dimaksud dengan hadis mursal ialah hadis yang gugurnya sanad dari suatu perawi sesudah tabi'in. Dan yang ketiga itu ada hadis mu'dal. Yang dimaksud dengan hadis mu'dal ialah hadis yang gugur sanadnya oleh dua orang perawi atau lebih itu terjadi secara berurutan. Dan yang terakhir itu yang kelima hadis mudallas. Hadis mudallas ialah hadis yang menyembunyikan kecacatan sanad. Baik, saya akan memberikan satu contoh hadis dhaif.
Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghulqat abwaab jahannam wa sulsilat asy-syayatin rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu rahmat dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Dan tergolonglah setan di dalamnya. Riwayat Muslim. Baiklah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, apa ada yang kurang jelas atau kurang paham? Silahkan dijelaskan. Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kita pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.